Oke, selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara, sekasih Tuhan. Ya, shalom semuanya. Saya bersyukur bisa ada di antara kita semua dan saya percaya apapun situasi kita hari-hari ini, saya percaya Tuhan tetap ajaib, Tuhan tetap dahsyat, dan Tuhan tetap baik bagi kita semua. Amin ya, Saudara dikasih Tuhan. Nah, karena ini kan kebanyakan pengerja, Saudara, jadi saya pikir kita bisa lebih santai dalam artian nanti mungkin kalau setelah saya share sebentar ini, mungkin kalau ada yang ingin bertanya tentang apapun juga selama saya masih bisa bantu menjawab, saya coba untuk menjawab. Jadi supaya ada interaksi juga ya Bapak Ibu, supaya kita nggak monoton. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih cair, kita bisa saling belajar, saling membangun satu dengan yang lain. Tapi sebelumnya saya ingin kita share sedikit Saudara, sesuai dengan apa yang dijadikan tema adalah respon hati terhadap panggilan. Nah, singkat aja bahwa setiap kita itu punya panggilan, ya. Apapun situasi kita hari ini, semua kita ini punya panggilan. Nah, dan penting bagi kita untuk merespon panggilan Tuhan itu dengan baik, ya, merespon dengan hati kita. Nah, saya ingin kita belajar bersama dari kisah bangsa Israel sedikit, saudara. Ya, bangsa Israel itu ketika setelah kisah Yusuf, bangsa Israel ada di Mesir, dan kita tahu ada 400 tahun mereka berada di Mesir menjadi budak. Nah, suatu kali ceritanya Tuhan mendengar seruan mereka, Tuhan mendengar penderitaan mereka, Tuhan mau bawa mereka keluar. Jadi Tuhan punya tujuan atas mereka. Saya ingin bacakan bersama-sama saya ingin bacakan di dalam Keluaran pasal 6 ayat yang ketiga 5 sampai 7. Nah, Bapak Ibu Saudara ada di depan. Ya, jadi ayat 3 nanti kita lewat terus 5 sampai ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Keluaran pasal 6 ayat ketiga ke-5 sampai yang ke-7. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat tinggal mereka sebagai orang asing. Atau ayat 4 saya baca juga, tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Ayat 5, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari ayat yang kita baca, kita tahu bahwa Tuhan punya tujuan membebaskan orang Israel. Pertama, memang Tuhan mendengar erangan mereka, penderitaan mereka, tetapi Tuhan berkata begini bahwa kenapa bangsa Israel mau dibawa keluar? Karena Tuhan ingin bangsa Israel tahu bahwa inilah, ya, dialah Tuhan Yahweh, Jehovah yang telah berjanji kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub. Sehingga Tuhan ingat perjanjian itu dan akan membawa orang Israel ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan. Keluar dari tanah Mesir itu bukan tanpa tujuan. Ya, Bapak Ibu bisa dengar suara saya baik, Pak? Oke, ya, karena di saya unstable, takutnya berhenti. Nah, jadi balik lagi, bangsa Israel punya tujuan, Tuhan punya tujuan atas bangsa Israel. Nah, tetapi respon yang diberikan, kita tahu bahwa bangsa Israel nggak pernah, generasi pertama, artinya generasi yang keluar dari tanah Mesir, mereka nggak pernah bisa masuk tanah perjanjian. Ya, kita tahu mereka Tuhan membuat mereka mati di padang gurun. Generasi kedua, kecuali Yosua dan Kaleb, bisa masuk tanah perjanjian. Tapi generasi yang pertama yang keluar dari tanah Mesir nggak bisa menikmati tanah perjanjian. Padahal Tuhan sudah berjanji. Padahal Tuhan punya tujuan. Padahal Tuhan punya kehendak. Tapi kenapa bangsa Israel nggak bisa mendapatkan janji Tuhan itu? Kenapa bangsa Israel nggak bisa masuk tanah perjanjian? Nah, saya percaya ini balik lagi yang namanya respon hati. Nah, ini yang saya ingin share kepada kita semua malam hari ini. Respon hati kita, penting. Respon hati kita akan menentukan apa yang terjadi di hari-hari kita ke depan. Nah,
Saya share satu gambar lagi, Bapak Ibu ya. Sebentar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat peta, ini nggak terlalu besar petanya, tapi Bapak Ibu bisa lihat peta ini. Bisa ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah perjalanan bangsa Israel selama kurang lebih yang kita tahu 40 tahun sampai mereka ada di angka ini, Bapak Ibu Saudara. Sampai ada di huruf 17, 18 ini. Mereka baru masuk ke tanah perjanjian. Ya, zaman Yosua ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka mulai dari nomor 1. Dan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan sebagainya. Nah, perhatikan, saya hanya ingin kita belajar sedikit. Waktu mereka keluar dari nomor 1 ini, Bapak Ibu Saudara, mereka ke Sukot, mereka kemudian ke nomor 3, mereka kemudian ke nomor 4 ini. Dan nomor 3 ini adalah menyeberang laut Laut Merah, Bapak Ibu Saudara, Laut Tiberau. Mereka menyeberang, mereka ada di Mara, di Etim, dan akhirnya mereka tinggal di dalam Gunung Sinai ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, perjalanan dari nomor 1 sampai nomor 7 atau 8, Bapak Ibu Saudara, ya perjalanan dari nomor 1 sampai angka 8, itu hanya membutuhkan waktu 2,5 bulan. Perhatikan, ketika bangsa Israel punya tujuan, harusnya ke tanah Kanaan, belah sini, ini ada kursor saya, mudah-mudahan bisa dilihat. Jadi, Bapak Ibu Saudara, mereka punya tujuan, mereka keluar, mereka berjalan, sampai nomor 8, itu 2,5 bulan. Dan di sini memang mereka agak lama diam, Bapak Ibu Saudara, kurang lebih 1 tahun. Karena di sini Tuhan berbicara, Musa di sini ke atas Gunung Sinai, bertemu Tuhan, di situ ada loh batu, ada hukum Allah, ya semua peraturan-peraturan orang Israel dibuat di sini, kemah pertemuan atau kemah terbenakel, tempat bait Allah yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kemah Kudus dan Maha Kudus ada di sini dibuat, Bapak Ibu Saudara. Jadi kurang lebih hampir 1 tahun di sini. Nah, kalau secara logika harusnya mereka juga kurang lebih sampai ke sini. Itu harusnya hanya tinggal beberapa bulan lagi, Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak perlu sampai 40 tahun berputar-putar. Tapi kenapa Tuhan putar-putar, Bapak Ibu Saudara? Ya, nah karena respon hati. Nah, ini yang saya ingin kita belajar. Respon hati mereka perlu kita kenapa? Ini bisa menjadi contoh bagi kita. Kok mereka yang harusnya bisa masuk tanah Kanaan dengan cepat, dibuat Tuhan putar-putar, bahkan generasi pertama yang nomor 1 ini nggak bisa masuk, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak mereka, kecuali Yosua dan Kaleb, yang bisa masuk tanah perjanjian di sini. Nah, apa yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat 1-6. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Korintus 10 ayat 1-6. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ya, kita tahu Bapak Ibu Saudara, ayat 1 ini berbicara orang Israel keluar dari tanah perjanjian itu dibarengi dengan satu mujizat yang namanya tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api ini berjalan bersama-sama dengan orang Israel. Tiang awan itu siang hari, tiang api itu di malam hari. Itulah yang membuat bangsa-bangsa lain gentar karena mereka melihat perbuatan Allah yang dahsyat, penjagaan Tuhan yang luar biasa atas orang Israel. Ayat yang kedua, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat 3, semua makan makanan rohani yang sama, merujuk kepada mana dan burung. Tuhan memelihara mereka selama 40 tahun di padang gurun dengan memberi makan pagi-pagi mana dan daging burung puyuh. Ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Ayat 5, perhatikan, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ternyata ayat 5 berkata, Tuhan nggak berkenan atas sebagian besar, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi mereka orang percaya, mereka melihat mujizat Tuhan. Mereka kalau zaman sekarang mungkin kalau saya boleh samakan, orang Kristen mungkin Bapak Ibu Saudara, pelayanan mungkin. Mereka melihat mujizat Tuhan, mereka ada di dalam kehidupan yang luar biasa, tetapi Tuhan nggak berkenan. Nah, ayat ke-6 dikatakan demikian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan
kita. Cukup sampai situ. Ayat 6, sekali lagi saya baca, semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua tadi yang saya ceritakan, yang saya coba untuk jelaskan di awal adalah contoh bagi kita semua hari-hari ini. Bahwa Tuhan punya panggilan atas kita semua, Tuhan punya rencana, dan ya setiap pribadi pasti Tuhan punya rencana. Tetapi secara umum saya percaya rencana Tuhan adalah rencana penuh dengan damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mungkin ada orang-orang yang nggak bisa masuk di dalam rencana Tuhan itu. Nah, kenapa? Mungkin karena kayak seperti bangsa Israel. Mereka merespon dengan salah. Dan Alkitab berkata, biarlah semua ini menjadi contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Nah, apa yang bisa kita contoh? Yang saya mau bahas hari ini, Bapak Ibu Saudara, di sini sebenarnya ada satu saja di ayat yang ke-10. Ya, yang ini Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan demikian. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Sekali lagi, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita pelajari malam hari ini, kita bisa bicara salah satu sikap atau respon hati di dalam panggilan adalah jangan bersungut-sungut. Ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam bahasa Inggris, di situ ditulis dengan kata complaining. Jadi bersungut-sungut itu juga bicara juga komplain. Nah, seringkali tanpa sadar keadaan mendesak kita untuk kita gampang bersungut-sungut dan gampang komplain. Ya, apalagi hari ini, hari-hari seperti sekarang Bapak Ibu Saudara. Apa-apa sedikit kita marah, apa-apa sedikit kita kesal, apa-apa sedikit kita mengeluh. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata bangsa Israel sudah menjadi kejadian bangsa Israel harusnya menjadi contoh dan menjadi peringatan bagi kita. Ternyata di dalam perjanjian, di dalam kitab Bilangan, Bapak Ibu Saudara, kitab Bilangan itu adalah kisah di padang gurun. Dalam bahasa Ibrani-nya, Bapak Ibu Saudara, Bilangan itu bukan bilangan, tetapi kisah di padang gurun. Itu judul aslinya. Dan ternyata di padang gurun, Bapak Ibu Saudara, sepanjang perjalanan orang Israel, ditambah dari kitab Keluaran, orang Israel itu kurang lebih melakukan 8 kali keluh kesah, Bapak Ibu Saudara. Ya, 8 kali marah-marah atau bersungut-sungut atau komplain. Ya, saya nggak mungkin baca semua, Bapak Ibu Saudara, saya hanya ceritakan aja kurang lebihnya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mereka komplain di Elim. Mereka setelah 3 hari mereka melihat mujizat laut terbelah, mereka marah di Elim, Bapak Ibu Saudara. Mereka marah di situ dan mereka bersungut-sungut di situ. Kemudian beberapa waktu kemudian, nggak terlalu lama, Bapak Ibu Saudara, mereka juga marah karena di daerah Mara itu mereka marah karena nggak ada makanan. Ya, mereka minta daging, mereka minta roti. Makanya Tuhan kasih mana dan burung puyuh, Bapak Ibu Saudara. Kemudian mereka marah lagi karena air di Meriba. Mereka nggak ada air. Mereka marah lagi di sana. Nah, kemudian mereka komplain lagi, Bapak Ibu Saudara, tentang burung puyuh dan mana. Di Bilangan pasal yang ke-11. Saya nggak baca ayat-ayatnya, ini hanya kurang lebih aja. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertama mereka komplain karena nggak ada daging. Dan mereka berkata, di Mesir, walaupun kami jadi budak, kami makan daging. Akhirnya Tuhan kasih burung puyuh, Tuhan kasih mana pagi hari. Tapi ternyata di tengah perjalanan mereka marah lagi karena mereka bosan dengan mana dan burung puyuh. Mereka marah sama Musa, berkata kita bosan dengan mana dan burung puyuh. Kemudian mereka mengeluh dengan kepemimpinan Musa. Bahkan kakak-kakak Musa, ya Bapak Ibu Saudara, komplain terhadap Musa di Bilangan pasal 12. Di Bilangan pasal 16 itu setengah dari suku Lewi dipimpin oleh Korah, Datan, Abiram. Mereka memberontak terhadap Musa. Sehingga Tuhan harus menjadikan bumi terbelah dan kelompok yang memberontak ini masuk ke dalam tanah semuanya. Kemudian mereka marah lagi karena air, Bapak Ibu Saudara, di Bilangan pasal 20. Kemudian mereka mengeluh karena tidak tahan di dalam perjalanan, Bilangan 21. Kemudian mereka mengeluh, Saudara, ini yang membuat Tuhan marah. Mereka mengeluh karena raksasa-raksasa yang ada di tanah Kanaan. Jadi ketika mereka di Gunung Nai, yang tadi saya jelaskan 1 tahun mereka di sana, Musa mengirim 12 pengintai. Kembali,
10 berkata, aduh di sana banyak raksasa, di sana banyak orang-orang besar, kita nggak mungkin menang. Jadi bangsa Israel mengeluh dan mereka bilang, udah lebih baik kita balik ke Mesir, ngapain kita ikut Tuhan, ngapain kita begini. Hanya Yosua dan Kaleb yang berkata, kita pasti menang. Tapi akhirnya Tuhan marah di situ dan Tuhan berkata, semua orang Israel, generasi pertama, nggak mungkin bisa masuk tanah perjanjian. Generasi kedua, itu baru bisa masuk tanah perjanjian. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari semua ini bisa menjadi gambaran bagi kita. Apakah hari-hari ini kita juga sering mengeluh dan komplain? Tekanan yang ada, krisis yang ada, pasti akan memancing kita untuk gampang mengeluh dan gampang komplain, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi biarlah ini mengingatkan kita bahwa komplain, keluhan tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah data, Bapak Ibu Saudara, saya share lagi ya Bapak. Ini adalah sensus daripada suku-suku Israel. Sensus awal ini adalah mereka yang keluar pertama dari tanah Mesir, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah orang-orang yang bisa berperang. Jadi orang-orang yang produktif ya Bapak Ibu, di luar anak-anak dan wanita. Jadi dari semua suku, 12 suku Saudara dihitung di sensus pertama 603.550.000. Dan akhirnya dibuatlah sensus kedua. Ini adalah generasi kedua yang akan masuk tanah perjanjian. Dan mereka ketika disensus Bapak Ibu Saudara jumlahnya 601.730. Jadi kalau saya boleh bandingkan, selama 40 tahun mereka berputar-putar, tidak ada multiplikasi di dalam kehidupan mereka. Tidak ada pertumbuhan di dalam kehidupan orang Israel. Mereka kurang lebih jumlahnya sama aja Bapak Ibu Saudara sejak mereka keluar sampai 40 tahun kemudian, jumlah orang-orang produktif atau orang-orang yang siap berperang itu jumlahnya kurang lebih sama. Artinya tidak ada penambahan apapun atas bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, keluhan hanya akan membuat kita tidak produktif. Complaining hanya akan membuat kita nggak akan kemana-mana. Ya, mudah nggak untuk tidak komplain? Nggak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi kita hari-hari ini gampang dengan mudah terpancing untuk marah, terpancing untuk mengeluh. Tapi inilah yang harus kita belajar untuk menjaga mulut kita, menjaga hati kita. Apa yang keluar dari mulut itu dari hati, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ingin kita melihat satu ayat Bapak Ibu Saudara di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Sekali lagi, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Dan dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, kita mengerti bahwa kita tahu sesuai dengan Alkitab bahwa dunia ini, alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Nah, firman Allah ini apa? Perkataannya Tuhan. Jadi apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Jadi dunia ini terjadi, Bapak Ibu, dari kosong menjadi ada bumi, ada alam semesta, ada planet dan sebagainya. Karena perkataan Tuhan. Jadi perkataan itu mencipta, Bapak Ibu Saudara. Sifat perkataan itu mencipta sesuatu di masa depan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita keluarkan dari mulut kita hari ini, itu akan menjadi menjadi apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau kita terus hanya mengeluh dan komplain seperti bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, maka kita hanya akan melihat bahwa di masa depan kita adalah sesuatu yang seperti apa yang kita keluhkan. Tapi kalau kita belajar, berani merespon segala sesuatu yang terjadi sekalipun itu nggak enak, tapi sesuatu yang baik, saya percaya yang baik akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita perkatakan itu akan menentukan masa depan kita. Biarlah ini menjadi contoh bagi kita semua, menjadi peringatan bagi kita semua. Ya Bapak Ibu Saudara, nah satu kisah lagi, kita tahu Zakaria dan Elisabet. Zakaria dan Elisabet itu imam di awal perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara. Yang mereka adalah orang tua dari Yohanes. Singkat cerita, Zakaria dan Elisabet itu punya sebuah aib, ya Bapak Ibu Saudara, mereka menikah tapi tidak punya anak. Jadi, dan bertahun-tahun sampai mereka tua, mereka nggak punya anak. Secara manusia, mereka mungkin sudah hopeless, sudah nggak mungkin. Karena Elisabet sudah tua, Zakaria juga sudah tua.
Tapi suatu kali ketika Zakaria melakukan tugas keimamannya di bait Allah, malaikat menampakkan diri kepada Zakaria dan berkata, Zakaria, kamu akan punya anak. Bapak Ibu Saudara, Zakaria itu tidak terlalu merespon dengan seperti biasa begitu ya. Jadi ya Zakaria bilang, apa tanda bahwa saya akan punya anak? Akhirnya malaikat membuat Zakaria bisu. Zakaria keluar dari bait Allah, dia bisu, sampai anaknya nanti lahir, yaitu Yohanes Pembaptis, baru Zakaria bicara lagi. Nah, satu hal yang bisa kita renungkan, kenapa Tuhan memberi tanda bisu, Bapak Ibu? Ya, kenapa nggak tanda yang lain? Kan Tuhan bisa kasih tanda-tanda yang lainnya. Kenapa bisu, Bapak Ibu Saudara? Nah, satu hal yang kita bisa pelajari, Tuhan memberikan bisu kepada Zakaria, supaya Zakaria nggak ngomong sembarangan. Karena kalau Zakaria ngomong sembarangan, bisa jadi apa yang Tuhan sudah rencanakan, itu nggak terjadi atas kehidupan Zakaria. Jadi Zakaria dibuat bisu supaya, mungkin Zakaria nggak percaya, mana mungkin saya orang tua bisa punya anak, mana mungkin Elizabeth sudah seumur gitu bisa punya anak. Mungkin Zakaria itu nanti akan memperkatakan sesuatu yang buruk, daripada memperkatakan hal-hal yang buruk, Tuhan buat Zakaria bisu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah hanya kisah-kisah yang kita bisa pelajari bahwa ternyata salah satu bentuk respon hati kita adalah dari perkataan kita. Ya, jangan banyak mengeluh hari-hari ini. Memang nggak mudah, tapi mari kita belajar sebaik mungkin untuk tetap mengucap syukur, tetap memperkatakan firman Tuhan, dan memperkatakan hal-hal yang positif. Ya Bapak Ibu Saudara, karena waktu kita memaksa diri kita belajar memikul salib dan sangkal diri kita, saya percaya sesuatu yang baik akan terjadi di masa depan kita. Amin. Nah, saya mungkin kisahkan sedikit Bapak Ibu Saudara tadi, karena Pak Dadang itu minta saya cerita lagi waktu saya di rumah sakit, padahal ini kejadian sudah hampir 5-6 bulan lalu ya Bapak Ibu. Tapi memang kejadian saya di rumah sakit itu kejadian yang cukup, bagi banyak orang yang kena COVID, Bapak Ibu Saudara, kesaksian saya ini cukup menarik karena memang banyak serem-seremnya begitu ya. Ya, kalau Pak Budi di sini ada Ko Budi juga, bukan Ko Budi nggak serem, tapi mungkin kalau Ko Budi di rumah jauh lebih nggak, ya kalau saya beda saudara ya, saya juga sebenarnya minta pulang waktu itu, cuman nggak dikasih pulang. Nah, cuman saya boleh sambungkan dengan apa yang kita pelajari malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika saya dipindahkan dari Immanuel tanggal 21 malam, Bapak Ibu Saudara, 21 Maret malam. Jadi saya dijemput sama orang-orang pakai baju astronot itu, APD, itu trauma pertama saya Bapak Ibu ya. Saya dijemput jam 1 subuh, jadi masuk hari Minggu. Tiba-tiba 3 orang pakai baju astronot dan Pak, kami bawa, aduh itu deg-degannya bukan main Bapak Ibu Saudara ya. Takut lah bisa dibilang gitu. Saya dibawa masuk ambulan. Sebelum saya Kok Kyong Kyong, Bapak Ibu. Jadi Kok Kyong Kyong itu sekitar jam 11-an. Setelah itu saya dibawa. Jadi saya dibawa di jalan, saya tanya, Pak, saya itu gimana kalau benar sampai positif. Tapi si bapaknya masih ngomong bagus. Bapak itu belum tentu positif, Pak. Bapak itu kan masih suspek. Jadi belum tentu. Oh, di situ saya agak senang hati saya. Oh, belum tentu gitu ya. Nah, sampai rumah sakit pun suster-suster ngomong begitu, Pak, Bapak itu masih suspek, tenang aja Pak, jangan khawatir. Jadi saya pikir ya sudahlah, masih suspek, dan saya berdoa, wah saya yakin saya pasti pulang. Jadi saya dites swab hari Minggunya, itu hari 22 Maret, Pak David juga sorenya meninggal, Bapak Ibu. Jadi paginya saya dites swab sama Kok Kyong Kyong juga di situ masih ada sebelah saya. Di seberang saya itu ada Ibu Vel, Tante Felicia, dan di sebelah Tante Felicia itu ada pengerja kita juga dari Kadipaten, Bapak Ibu Saudara, wakil gembala Kadipaten juga di situ. Di sebelah itu pendoa Yelo ya, pendoa Yelo yang pagi, Bapak Ibu saya lupa namanya, Ibu si tante siapa itu ya. Pokoknya yang tante yang suaminya meninggal lebih dahulu, Bapak Ibu ya, saya lupa namanya. Jadi satu ruangan itu orang GBI semua, Bapak Ibu ya. Jadi satu ruangan itu orang GBI semua. Nah, jadi saya diswab, disuruh tunggu begitu ya. Nah, beberapa hari kemudian, 2 hari kalau nggak salah, jadi tiba-tiba datang pengurus perawat, Bapak Ibu Saudara, dan di situ saya masih yakin, saya pulang, saya pasti nggak, tes swab saya negatif, saya pulang, saya hanya suspek begitu, dan saya nggak terlalu batuk Bapak Ibu. Kok Kyong Kyong lebih batuk, ya batuk terus, jadi saya bilang begini,
kalau mau sakit juga mungkin Kokyongkyong ya, saya udah ngomong Kokyongkyong ya, jadi nggak ada ketersinggungan di sini. Tapi saya bilang kalau mau sakit kayaknya Kokyongkyong lebih lebih punya kans lebih tinggi untuk sakit daripada saya begitu. Karena saya nggak batuk, Bapak Ibu Saudara, saya nggak ngerasa sakit gimana. Akhirnya datang perawat hari Senin malam kalau nggak salah, Bapak Ibu, mereka datang terus lewatin saya ke tempat Kokyongkyong. Terus bilang, Pak, Bapak pulang Pak, pindah dulu ke ruang atas, dipersiapkan besok pagi boleh pulang. Wah, saya deg-degan Bapak Ibu. Saya pikirkan setelah itu kan saya begitu ya. Ternyata saya dilewat Bapak Ibu Saudara. Sebelah saya ada orang lain lagi, orang nggak tahu siapa Bapak Ibu Saudara. Dia juga disuruh ke atas pulang. Jadi saya tanya, Pak kok saya nggak ada? Oh Bapak hasilnya besok Pak. Oh ya udah, masih ada harapan Bapak Ibu. Tapi besoknya ternyata pagi-pagi datanglah informasi itu ya, dan berkata, Pak, Bapak dipindah ya. Wah, saya udah pikir, oh dipindah ke atas, pulang besok. Ternyata saya dipindah ke ruang kritis, Bapak Ibu Saudara. Saya dibilang positif dan saya harus dimasukin ruang yang khusus orang-orang yang masuk gejala berat. Bapak Ibu Saudara, jujur saat itu saya down-nya sedaun-daun bisa banget Bapak Ibu Saudara ya. Saya mau nguat-nguatin diri, nggak tahu mau nguatin diri kemana. Jadi di mulut ini yang keluar pertama apa? Keluhan. Kenapa saya sakit? Kok Kokyongkyong pulang? Kokyongkyong pulang dengan begini, Fanti helanya, aduh mending keinget Bapak Ibu Saudaranya, waktu dia ngomong Fanti hela, kesel saya, bukan kesel Kokyongkyong ya, kesel kenapa saya nggak pulang gitu. Akhirnya saya dinyatakan positif, dokter juga bilang, Pak, Bapak jangan stres, tapi ya gimana pun juga pasti stres Bapak Ibu Saudara, saya down, saya ngerasa bahwa saya waktu saya nggak panjang lagi gitu ya, saya juga apalagi saya melihat beberapa rekan juga meninggal di ruangan di dekat-dekat saya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya melihat orang-orang yang kritis di sebelah saya. Jadi beberapa hari saya itu memang jadi stres, Bapak Ibu Saudara. Stres dan ketakutan. Saya mikir waktu itu, kenapa saya takut ya? Kenapa saya takut mati? Ya, tapi nggak tahu kenapa memang jadi takut mati, Bapak Ibu Saudara. Jadi aduh, udah benar-benar sampai itu nggak tahu halusinasi, nggak tahu beneran Bapak Ibu Saudara. Saya ngelihat kayak roh maut, setiap kali roh itu masuk kamar, pasti ada yang kritis Bapak Ibu. Pasti ada yang dibawa ke ICU. Dan waktu itu ada nempel di atas gorden saya Bapak Ibu Saudara. Yaitu antara halusinasi, stres, atau penglihatan. Saya nggak mau terlalu inilah Bapak Ibu, tapi saya lihat dan dia ketawa-ketawa. Saya sampai, oh udah waktunya saya mungkin. Saya di beberapa hari itu benar-benar saya ngerasa saya bakal lewat Bapak Ibu. Apalagi ketika dokter suatu malam tiba-tiba dengan kaget memasangkan alat pernafasan kepada saya. Padahal saya merasa nggak apa-apa, tapi tiba-tiba dipasangin Bapak Ibu Saudara. Susternya semua panik. Wah ini takut, terlambat ini. Aduh, sudah dengar gitu Bapak Ibu Saudara, boro-boro mau tidur. Semalaman saya mikir kalau saya tidur nggak buka mata lagi nanti pagi-pagi. Jadi saya susah tidur, nggak bisa tidur. Nah, ngeluh terus Bapak Ibu Saudara, bertanya kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini, salah saya apa? Kok Tuhan begini, kok Tuhan di situ kemarahan, semua hal. Saya banding-bandingkan hidup saya bilang saya serahkan hidup saya pelayanan, saya begini. Kenapa saya akhirnya begini? Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bahwa waktu kita mengeluh begitu, nggak ada yang baik yang terjadi. Yang ada adalah semakin buruk. Dan benar besoknya setelah saya dikasih alat pernafasan, saya mau ke WC aja berat Bapak Ibu Saudara, engap. Kadang-kadang saya ngerasa nafas saya berhenti malah. Jadi saya merasa, saya sampai bilang istri saya, ya dengan bahasa yang lebih lembut intinya begini, ya nggak apa-apalah kalau masuk ICU juga, ya emang semua harus begitu kali, harus pakai ventilator. Ya ini saya udah dikasih alat pernafasan, satu langkah lagi kayaknya harus pakai ventilator. Bapak Ibu Saudara, jadi saya udah pasrah gitu, udah gini. Enggak lah, paeh gitu lah saudara ya. Tapi dengan nggak enak gitu, maksudnya saya, nah sampai besoknya kalau nggak salah, ada seorang hamba Tuhan pagi-pagi, itu tiba-tiba berdoa untuk saya Bapak Ibu. Dia kirim pakai WA, ya, dia rekam doanya bersama istrinya, dia bilang bahwa Tuhan bicara, kamu pasti sembuh. Dan kamu tidak akan mati, kamu akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mazmur 118 ayat 17 Bapak Ibu Saudara. Ya, aku tidak akan mati,
aku akan hidup, aku tidak akan mati, aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, tiba-tiba waktu dengar doa itu, saya mulai berpikir, saya nggak boleh kalah, saya nggak boleh nyerah. Nah, di situ saya mulai rubah, Bapak Ibu Saudara. Ya, di situ saya mulai belajar bersyukur. Di situ saya mulai bangkitkan diri saya. Saya mulai bilang gini, saya sembuh, saya harus sembuh. Jadi saya mulai memperkatakan firman Tuhan. Saya mulai memperkatakan hal-hal yang positif. Saya mulai nggak setiap kali ada pikiran mati, pikiran down, pikiran stres, saya tolak. Saya coba untuk berperang dengan pikiran itu, Bapak Ibu Saudara, berperang dengan intimidasi itu, dan saya coba terus berkata, saya pasti sembuh. Ya setiap waktu, Bapak Ibu Saudara, bahkan karena saya udah nggak mau baca WA, saya udah nggak mau baca berita, karena setiap kali baca berita, buka Detik, pertama buka, wah, jenazah COVID ditolak. Jadi saya mikir, aduh, orang kayak dikubur di mana gitu ya. Jujur Bapak Ibu, saya mikir gitu ya. Saya lihat, maaf, ini lihat almarhum Pak Joko gitu ya, dimakamkan gitu. Dengan dikremasi, saya juga, aduh, masa orang kudu dibakar gitu ya. Masa ini bukan berarti Pak Joko salah, enggak Bapak Ibu, itu situasi waktu itu. Tapi saya berpikir tentang hal yang negatif dengan diri saya. Jadi saya nggak mau baca berita lagi, Bapak Ibu Saudara. Beberapa WA orang yang nggak saya kenal pun saya nggak mau baca, karena waktu itu hoax begitu banyak, Bapak Ibu ya. Jadi saya benar-benar jaga diri saya terus memperkatakan saya sembuh, saya oleh biru-biru Yesus saya sembuh, saya memperkatakan Mazmur 118 ayat 17 tadi, saya memperkatakan ayat-ayat yang pokoknya bagi saya itu firman Tuhan, dan saya pegang janji firman Tuhan bahwa saya pasti sembuh, bahwa pencobaan-pencobaan ini adalah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Ketika Fandi dicobai, Tuhan setia dan akan memberikan jalan keluar untuk Fandi bisa menanggung. Jadi setiap kali saya terus perkatakan hal-hal itu, dan Bapak Ibu Saudara, pelan-pelan ternyata ya nggak langsung, tetapi ternyata badan saya lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi kurang lebih 5 hari dari saat itu, Bapak Ibu Saudara, ya uh, 2 hari setelah itu, dokter bilang, Pak, ini saturasi oksigennya kok jadi bagus lagi, oksigennya naik lagi, jadi nggak perlu pakai alat pernafasan. Jadi alat pernafasan saya dilepas, kemudian infus saya dilepas. Ya itu ada masalah juga, Bapak Ibu Saudara, ya kadang-kadang perawatnya sama dokter kurang koordinasi kali ya. Jadi pagi-pagi dokternya bilang, Pak, infusnya lepas aja, Bapak udah nggak perlu pakai infus, nggak perlu antibiotik lagi. Oh ya udah, dilepas. Malamnya dokter susternya datang, Pak, Bapak tetap harus diinfus. Jadi saya disuntik lagi, Bapak Ibu Saudara. Hal yang paling trauma bagi saya di rumah sakit adalah suntik menyuntik, Bapak Ibu ya. Jadi per 2 hari, 3 hari sekali itu memang harus diambil darah. Diambil darah, dan Bapak Ibu Saudara, itu kan kita diambil darah pakai dokter normal aja, kadang-kadang nyari nadi susah. Ya dokter biasa gitu ya. Ini apalagi pakai sarung tangan rangkep 3, Bapak Ibu Saudara. Mereka ngakuin rangkep 3. Jadi mereka nyari nadi itu susah. Ya. Jadi mereka bilang, Pak, ketemu, tusuk ya. Ya saya bilang, ya udah tusuk. Saya nggak ngerti ya Bapak. Ditusuk. Aduh Pak, salah. Maaf ya, dicabut lagi Bapak Ibu Saudara. Cari lagi nadi yang lain, tusuk lagi. Jadi kadang-kadang bisa 3 kali, 2 sampai 3 kali tusukan setiap kali ngambil darah. Aduh, jadi kalau dokter, kita udah ngitung, biasa sesama pasien kita udah tahu jadwal ngambil darah, kita saling ngetawain Bapak Ibu Saudara. Karena semua ngalamin hal yang sama, waktu diambil darah ya minimal 2 kali lah, kalau enggak tusuknya dalam sekali Bapak Ibu Saudara. Aduh itu benar, kalau diingat lagi, pernah sekali udah diambil darah, besoknya datang lagi. Saya bilang, sus kan udah diambil kemarin. Iya Pak, darahnya hilang yang kemarin. Aduh, kira-kira Bapak Ibu Saudara, keselnya bukan main, tapi ya di situ kan pelajaran buat saya. Artinya mau marah nggak bisa, mau ngeluh nggak bisa. Tapi itu yang saya coba bangun sepanjang kurang lebih 2 minggu sebelum saya pulang. Saya terus bangun itu Bapak Ibu, 3 minggu mungkin ya, 3 minggu saya terus bangun Tuhan. Jadi saya sering, yang saya dengar, akhirnya saya dengar lagu YouTube itu Hati yang Gembira, lagu-lagu yang membuat apa ya, lagu-lagu yang membangkitkan iman Bapak Ibu Saudara. Ya, karena setiap kali dokter datang periksa juga nadi saya tiba-tiba berdetak dengan cepat. Ya, jadi kalau dokter datang itu jantung saya berdebar-debar, Bapak Ibu Saudara. Takut saya ketemu dokter. Karena nggak pernah lihat mukanya, cuma lihat matanya. Ya, setiap kali datang pasti dengan berita yang kurang baik biasanya. Jadi setiap kali periksa saya deg-degan, Bapak Ibu. Jadi kalau diperiksa itu kadang-kadang bisa, nadi saya itu bisa 140, sampai tadinya mau dibawa ke ICU, Bapak Ibu Saudara, takut saya serangan jantung katanya. Tapi saya bilang, Pak, nggak usah dibawa ICU,
saya akan normal lagi kalau dokter pergi aja, nggak usah periksa saya lagi, pasti saya tenang, kata saya. Ya ketawa aja dokternya ya. Jadi tapi memang itu pengalaman-pengalaman yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang saya belajar, hati-hati dengan mulut. Saya waktu mengeluh, waktu saya bertanya, waktu saya ngomong hal-hal yang buruk dengan mulut saya, hal yang buruk yang terjadi sama saya. Tapi waktu saya paksa diri saya, yang baik, saya bisa, saya sembuh dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan saya oleh darah Yesus, oleh biru Yesus saya sembuh. Saya terus memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan hal-hal yang positif. Pelan-pelan imun saya semakin naik, imun saya semakin bagus, ya paru-paru saya juga ternyata semakin bagus, sampai akhirnya swab ketiga saya dinyatakan negatif, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena waktu itu harus 2 kali swab negatif baru boleh pulang, jadi saya harus 1 kali swab lagi baru kalau negatif baru boleh pulang. Nah, setelah saya negatif, saya dipindah ke lantai 4, Bapak Ibu Saudara. Lantai 4 itu memang untuk orang yang sudah negatif. Nah, saya ini adalah orang terakhir menurut dokter ya, orang terakhir di Hasan Sadikin yang sampai negatif Bapak Ibu. Setelah saya, itu kebanyakan dipindah ke Cimahi, ke Balai BSDA, kalau nggak salah, saya lupa apa namanya, tapi kebanyakan dipindah ke Cimahi Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun kayak hotel, walaupun itu bagus tempatnya, tapi tetap aja itu tempat karantina. Teman-teman di Poskuneo, beberapa pendoa syafaat yang saya tahu, Tante Lina, itu juga semua dibawa ke sana. Beberapa diaken, jemaat Baranang yang masih di Hasan Sadikin, juga dibawa ke sana semua. Jadi saya orang terakhir negatif yang sampai pulang di Hasan Sadikin, Bapak Ibu. Jadinya di lantai 4 itu ada 10 bangsal, satu bangsal itu sekitar 6 ranjang lah Bapak Ibu Saudara ya. Itu saya sendirian, seminggu Bapak Ibu. Hasan Sadikin ini ya, ini bukan hotel Bapak Ibu Saudara, ini Hasan Sadikin, saya satu lantai sendirian. Itu yang membuat saya selama 1 minggu itu berjumpa dengan begitu banyak gangguan-gangguan supranatural Bapak Ibu Saudara ya. Ya kadang-kadang itu tempat sampah setiap malam itu jatuh sendiri semua Bapak Ibu bukan satu, semua selantai. Suster ngomong begini, Pak, setelah jam 6 kita periksa Bapak terakhir, kita mah pergi Pak ya. Jadi kalau Bapak butuh apa-apa jam 6 ngomongnya, setelah itu mah kami nggak ada. Jadi mereka itu ninggalin saya Bapak Ibu. Ya ini harus saya akui memang ya kita percaya bahwa ada roh-roh jahat juga, pintu buka sendiri, pintu nutup sendiri. Sampai hari kedua akhirnya TV saya dinyalain. Susternya bilang begini, Pak ini TV-nya dibenerin ya, supaya kalau malam-malam Bapak nyalain aja yang keras supaya nggak dengar apa-apa. Susternya ngomong gitu Bapak Ibu Saudara, pusing nggak? Tapi ya puji Tuhan saya nggak tahu kenapa berani Bapak Ibu Saudara. Biasanya ya sebagai walaupun hamba Tuhan tetap aja ya ngalamin begitu mah. Ada aja gitu keengnya gitu. Tapi puji Tuhan seminggu itu saya bisa lalui, saya nggak ngerasa takut berlebihan, saya tetap positif, saya tetap kuat dan saya bilang, lu mau ganggu gue juga nggak apa-apa. Kemarin juga gue udah mau mati, gue bisa lewat. Gue yang gini-gini mah udah nggak pusing lah kata saya begitu. Jadi mereka mau menunjukkan seperti apa ya puji Tuhan saya bisa selesai. Ya tapi kalau suruh balik nggak mau Bapak Ibu Saudara ya, suruh ketemu lagi atau uji nyali begitu mah nggak mau saya juga. Ya jadi waktu saya pulang, puji Tuhan dokter bilang paru-paru saya sehat, semua sehat, dan sampai sekarang puji Tuhan sehat. Nah itu sedikit Bapak Ibu Saudara dari apa yang saya alami dan hal-hal yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Saya berharap bahwa kita semua bisa belajar di hari-hari yang mungkin sulit seperti sekarang, tapi mari kita paksa diri kita untuk merespon dengan benar, merespon sesuai firman Tuhan. Jangan menjadi seperti bangsa Israel. Mereka contoh dan peringatan bagi kita. Kalau kita terus mengeluh seperti bangsa Israel, nggak akan ada apa-apa yang terjadi. Ya, kita nggak akan kemana-mana, kita hanya akan putar-putar dan nggak akan mengalami sesuatu yang baik. Ya, tapi mari kita paksa diri kita mengeluarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun satu dengan yang lain, dan percayalah cepat atau lambat segala sesuatu akan menjadi lebih baik dalam kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saya berdoa sebentar Bapak Ibu, bersyukur malam hari ini, terima kasih anugerah kebaikan-Mu. Kami
mau belajar. Kami tahu bahwa hal-hal ini yang kami dengar, mungkin hal-hal yang sederhana, yang sering kami dengar, tapi kami mau belajar hari-hari ini mempraktekannya, supaya kami tahu Tuhan masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan, waktu kami belajar merespon semua panggilan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu panggilan Tuhan adalah panggilan damai sejahtera, rancangan damai sejahtera yang akan membawa kebaikan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, apapun situasi kami hari ini, ya, seburuk apapun situasi kami hari ini, kami mau mengucap syukur, kami mau berkata bahwa Tuhan tetap dahsyat, Tuhan tetap baik, dan Tuhan tetap adalah pengharapan dan perlindungan kami. Terima kasih, berkati semua umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di Zoom meeting malam hari ini. Tuhan menyertai, memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyain sama Pastor Sandi mengenai bersungut-sungut atau kurang mengucap syukur dengan kondisi seperti ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Ya, Pak Yafet mau tanya? Ya, udah di-unmute. Iya, sorry. Iya, Pastor Fandi, mengingat ini bicara masalah respon panggilan kita, ya khususnya karena kita sebagai pengerja-pengerja yang sudah dipanggil Tuhan untuk apa? Ya sebagai pengerja di gereja secara khusus. Nah, saya perhatikan di kondisi saat ini, di mana waktu kita offline kan kita merasa pelayanan ya Pak, ya Pastor. Iya. Jadi datang ke gereja, datang ke kegiatan gereja dan sebagainya. Nah, saya perhatikan di masa-masa lockdown ini, kita kan tidak beraktivitas pelayanan. Nah, saya perhatikan banyak dari pengerja-pengerja itu yang merasa tidak berarti itu. Yang biasanya beraktivitas pelayanan, ini tidak pelayanan lagi. Nah, ini mempengaruhi yang saya perhatikan, dan ya jujur saya juga seringkali merasa itu, bahwa saya masih ada di panggilan saya enggak ya gitu. Jadi banyak yang mulai meragukan, bahkan juga ada yang sama sekali udah ada bahkan yang bilang mau mengundurkan diri begitu. Karena merasa saya pelayanan, saya pengerja, tapi kok tidak ada aktivitas begitu. Nah, kira-kira ngadepin seperti itu bagaimana? Terima kasih. Ya, Pak. Ya, saya coba jawab, Pak. Tapi memang hal ini cukup mendasar. Ya, nanti kalau mungkin saya ada kurang dalam menjawab, ya mungkin nanti ada di sini juga ada senior saya banyak, mungkin bisa menambahkan. Tapi kalau bagi saya, Pak, bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk gereja untuk berbenah. Ya, bagi saya. Karena ternyata Tuhan mengizinkan hal ini untuk gereja kembali kepada esensinya, kepada isi sesungguhnya daripada gereja itu. Gereja itu kan kita tahu bukan gedung, Bapak Ibu Saudara. Gereja itu bukan lighting, gereja itu bukan alat musik, gereja itu bukan aktivitas dan liturgi kita di gereja selama ini. Ya, kebiasaan ya di dalam gedung gereja yang kita lakukan selama ini. Gereja itu kan persekutuan orang-orang kudus. Gereja itu adalah tempat kita mengalami perjumpaan sama Tuhan. Bahkan dalam pelayanan itu kan bukan dalam konteks jabatan di organisasi gereja. Pelayanan itu bukan dalam konteks kebiasaan di dalam gereja, mungkin sebagai asyir, pendoa syafaat, atau bahkan saya sebagai pengkhotbah yang mungkin dalam 6 bulan terakhir ini juga udah, kalau dibilang nggak ada khotbah di gereja, udah jarang Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya semakin meyakini bahwa panggilan pelayanan saya nggak pernah hilang, karena saya yakin bahwa panggilan pelayanan itu esensinya bukan di dalam struktur gereja. Ya, kita tetap masih bisa berdoa, menjadi pendoa syafaat tanpa ada dalam struktur gereja. Ya, kita tetap masih bisa bersyafaat dan berdampak dengan doa-doa kita. Kita tetap bisa menjadi asyir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Asyir itu kan bukan hanya jabatan hari Minggu. Asyir itu adalah penjaga pintu gerbang, Bapak Ibu. Artinya mereka yang memang merepresentasikan kerajaan Allah harusnya. Asyir itu adalah orang-orang yang harusnya yang sikap gaya hidupnya, perkataannya itu melambangkan atau etalase daripada surga, melambangkan etalase daripada Allah itu sendiri.
Jadi asyir yang selama ini yang terbangun, Bapak Ibu Saudara, adalah kebiasaan hanya di gereja penerima tamu. Setuju ya Bapak Ibu? Tapi dengan setiap situasi seperti ini, harusnya kita yang asyir, kita jadi asyir di dalam kehidupan real kita. Waktu ketemu sama orang, ketemu sama keluarga, Bapak Ibu Saudara nggak mudah tinggal 3 bulan, 4 bulan, hampir 5 bulan, ya terus-terusan di rumah. Ya, dan kenapa kemarin di koran perceraian meningkat di masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata suami istri itu kalau disuruh tinggal barengan berbulan-bulan, ternyata nggak ribut aja mungkin, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, saya pun jadi belajar di situ. Oh, tapi kan asyir itu esensinya bukan jabatan struktural gereja. Asyir adalah gambaran daripada duta kerajaan Allah. Dari kelakuan, perkataan, sikap kita kepada orang lain. Ya, kalaupun kita nggak keluar rumah, setidaknya orang di rumah, mereka melihat ada asyir, ada penjaga pintu gerbang surga. Jadi panggilan itu harusnya nggak akan hilang. Karena bahkan sekarang dimurnikan supaya panggilan itu menjadi lebih kokoh, lebih kuat gitu ya. Kita sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai koordinator ibadah, memang nggak ada ibadah yang kita koordinasiin lagi, tetapi kan sebagai leaders kita bisa memiliki sebuah inisiatif-inisiatif dalam pelayanan, bagaimana melayani jemaat yang selama ini mungkin kita kenal, mungkin kalau semua kita nggak kenal, tapi beberapa kita kenal, kita bisa perhatiin mereka. Itu fungsi dari gembala, fungsi daripada pelayan-pelayan Tuhan yang pejabat-pejabat. Kalau di sini ada pejabat PDP, pendeta pembantu, pendeta muda dan sebagainya. Pejabat itu kan, kependetaan itu kan diambil dari kata gembala. Gembala itu makanya muncul kata pester ya. Cuma di Indonesia kata pester itu menjadi latah Bapak Ibu Saudara, karena pester itu kan artinya adalah orang yang melakukan fungsi gembala, penggembalaan disebut pester. Ya Bapak Ibu Saudara, enggak semua pendeta disebut pester. Ya, awalnya kalau yang pengkhotbah, ya penginjil itu kalau nggak disebut reverend, itu disebut evangelis. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi pester itu jabatan untuk mereka yang mengembalakan. Jadi sekalipun Bapak Ibu Saudara belum pejabat pendeta, tetapi sudah melakukan pekerjaan pengembalaan, ya sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan sebuah pestering di dalam pelayanan. Jadi hari-hari ini saya semakin yakin bahwa dengan situasi sekarang, panggilan itu harus semakin kuat, Pak. Ya, terutama Pak Yafet mungkin bisa disampaikan ke teman-teman atau saudara-saudara yang lain yang mulai merasa tidak berfungsi, tidak merasa terpakai, ya karena memang selama ini mindset-nya seperti itu, bahwa pelayanan itu harus di gedung gereja. Tapi sekarang Tuhan kan hancurin semua, sehingga kita belajar melayani itu bukan di dalam gedung gereja. Pelayanan itu adalah setiap langkah hidup kita adalah pelayanan. Setiap langkah hidup kita adalah melayani. Sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan fungsi kita. Ya, pendoa syafaat, kita bisa bersyafaat di rumah, berdoa untuk orang-orang sekitar kita, bisa berdoa untuk gereja dan sebagainya. Ya, pemuji penyembah Tuhan bukan imam musik. Pelayanan itu bukan hanya bicara tentang harus tampil di gereja, tapi waktu mereka menjadi imam musik atau imam penyembah di rumah, di dalam kehidupan mereka, itulah yang dicari Tuhan hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, menurut saya nggak ada panggilan yang hilang harusnya. Ya, tapi disinilah kita harus belajar membangun respon yang benar supaya kita bisa kuat, bahkan semakin kuat di dalam panggilan kita. Suatu hari nanti ketika gereja mulai normal, saya percaya yang kumpul adalah mereka orang-orang kudus yang sudah hidup di dalam panggilannya. Sehingga gereja akan menjadi lebih berdampak. Gereja waktu orang-orang kudus ini berkumpul, mereka melakukan pelayanan lagi bersama-sama, itu akan menjadi sebuah terobosan besar harusnya. Ya, kebangunan rohani yang kita harap-harap, yang kita nantikan, penuaian besar yang kita nantikan, itu pasti terjadi. Tapi disinilah waktu kita belajar. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau bagi saya pribadi, satu sisi, saya senang situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bukan senang krisisnya ya. Saya nggak senang karena COVID. Amit-amit Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kena COVID lagi gitu ya. Ya itu trauma saya sampai sekarang pun masih banyak sebenarnya. Saya nggak bisa cerita satu-satu, tapi masih banyak trauma saya Bapak Ibu. Kalau awal-awal orang pegang baju saya buang bajunya Bapak Ibu ya. Pokoknya saya nggak boleh disentuh orang aja. Nah, bagi saya bersyukur dengan situasi ini, karena dengan situasi ini saya semakin belajar tentang hidup saya dan panggilan saya di hadapan Tuhan. Apakah dalam situasi tekanan begini saya masih bisa berfungsi atau tidak? Disitulah saya semakin mencari Tuhan dan akhirnya saya bisa menemukan
kita masih bisa berfungsi, bahkan berfungsi lebih besar dari sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena nggak lagi melihat batasan-batasan. Saya bisa melayani jemaat, bahkan gereja lain, Bapak Ibu Saudara, sekarang. Karena udah nggak ada lagi batasan-batasan. Ya, antar gereja, antar cabang, dan sebagainya. Jadi, saya merasa ini hal yang baik sebenarnya. Tetapi ya, disinilah kita harus belajar membangun respon yang benar. Mungkin segitu sih, Pak Yafet ya. Mungkin. Ya, makasih, Pak Fandi. Oke, thank you Pak Yafet buat pertanyaannya. Semoga bisa menjawab ya. Terus ada lagi yang lain mungkin teman-teman yang masih bingung. Kayak tadi dijelasin sama Pastor Fandi bahwa kita jangan sampai terjebak sama rutinitas kita di gereja ya. Yang paling jelas seperti itu. Jadi supaya kita tetap bisa maju, kondisi kita mau offline atau misalkan kita masih online segala macam, kita tetap bisa berfungsi dimanapun Tuhan tempatkan kita, baik di tempat pekerjaan, kehidupan kita sehari-hari, atau di dalam keluarga sekalipun kita tetap bisa berfungsi ya. Ada lagi yang lain? Tertarik sekali dengan Pak Yafet bicara bahwa kondisi sekarang kita manusiawi sih ya. Udah 5 bulan mungkin ya kita ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan sih. Kalau saya sih nggak kerasa, karena saya kerja, nggak di rumah terus gitu ya. Maksud saya gini, justru ketika saya di rumah, saya dengan keluarga, saya berpikir gini, malah kita sekarang yang diaken, yang asyir lah dulunya atau apa, malah bisa jadi pendoa sekarang. Maksud saya gini, saya seringkali ya plus minus kata Pastor Fandi bilang bahwa sekarang kan kita dunia digitalnya enak banget ya. Kita mau gereja manapun kita jadi tahu ya. Saya jadi tahu gereja di Jakarta, di Palembang, di mana. Nah, waktu ketika saya ikutin suatu ibadah, baik itu di GBI kita atau di gereja lain, saya ngajar ke anak dan istri saya ngomong gini, sok lihat sambil kita ibadah, kamu lihat kan suka ada apa namanya itu chat ya, teman-teman. Saya seringkali merinding, bukan merinding, nangis gitu. Tuhan, saya lihat banyak macam mereka kecat, yang sakit, yang suaminya tidak bekerja, banyak macam gitu. Jadi waktu itu saya berpikir, oh Tuhan, sambil kita lihat, saya ngomong sama anak-anak, ayo kita doain mereka gitu. Bukan sekedar kita menikmati, oh gue pengen ibadah gitu. Saya ngomong ke anak dan istri, yuk kita doain mereka, kita belajar doain mereka. Kadang-kadang saya sangat miris sekali gitu ya, terutama ngedengar tolong doakan karena ekonominya lagi nggak bagus gitu. Nah mungkin saya bisa nambahin bahwa saatnya lah kita semua di sini terlibat walaupun kita nggak gereja, malah kita jadi pendoa harusnya. Karena apa? Ketika teman-teman lihat satu video, yuk kita sama-sama berdoain mereka semua gitu. Siapa tahu kita bisa membuat yang kita doain, walaupun mungkin kita nggak kenal. Saya nggak kenal sih siapa mereka, tapi saya doakan. Paling itu aja sih pendapat saya. Pastor Fandi bisa ditambahkan atau yang lainnya. Pastor Fandi mau nambahin? Ya enggak sih, saya pikir ya apa yang tadi Ko David bilang juga emang ya mungkin bisa jadi masukan-masukan yang bagus juga ya. Artinya memang harusnya fungsi pelayanan nggak hilang gitu. Artinya bahkan semakin banyak kita bisa lakukan. Ya, saudara-saudara, thank you. Sebagai penutup, kita jangan lupa akan panggilan kita, bahwa panggilan kita sesungguhnya adalah dimanapun kita ditempatkan, bukan hanya di gedung gereja, begitu ya. Gitu ya, Pastor Fandi, thank you banyak buat kesempatan yang sudah diberi kita, buat luar biasa memberkati, dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung di Zoom GBI Sukawarna cabang Aruna 2 dan 3 dan juga Yellow 3. Kita berharap minggu depan kita bisa gabung lagi ya teman-teman ya. Jadi kita harus menunjukkan komitmen juga, komitmen kita ya. Kita dengan hadir seperti ini juga sebenarnya kita sesama ini saling melayani lah. Ceritanya begitu ya. Kita hadir begini juga kita melayani juga gitu. Maksudnya melayani ya kita bisa dengar keluh kesah satu dengan yang lain. Ya siapa tahu juga di antara saudara juga bisa mempunyai jawaban buat yang lain. Kan itu juga lebih baik. Ya, terima kasih buat semuanya. Mari untuk itu mari kita berdoa. Silakan tim doa. Terima kasih semuanya. Kami mengucap syukur untuk pertemuan kami pada malam hari ini. Terima kasih kami boleh terus menjalin fellowship kami Tuhan, supaya kesehatian kami sebagai pengerja-pengerja yang sudah Kau tetapkan di gereja lokal, di mana Engkau mau menetapkan kami, boleh terus terjalin. Kami rindu semua
pengerja yang lain juga. Tuhan, sebelum kami melangkah untuk mengundang jemaat, boleh bersama-sama dengan kami untuk satu perkara meninggikan nama Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bersyukur untuk firman yang sudah menguatkan kami, untuk kami senantiasa menjaga hati kami lebih daripada segalanya Tuhan, karena dari hatilah terpancar kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pastor Pandi yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami serahkan semua pemimpin kami juga, Pak Uung Tuhan sebagai staf gembala kami, Pak David, Pak Budi, Pak Dadang juga Tuhan, terus urapi hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siapkan juga hati kami dan waktu kami untuk minggu depan kami kembali bertemu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, terima segala berkat dan anugerah yang terbaik dari Bapa Surgawi, kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat ini, mari sama-sama katakan. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Boleh di-unmute semua. Terima kasih. Terima kasih Pastor Pandi. Terima kasih ya, Pastor Pandi. Thank you banyak. Thank you ya.